Doktrin Kristen sekali selamat tetap selamat. Shalom. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai doktrin sekali selamat tetap selamat. Doktrin sekali selamat tetap selamat adalah salah satu konsep yang sering diperdebatkan dalam teologi Kristen. Istilah ini merujuk pada keyakinan bahwa setelah seseorang menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah kehilangan keselamatan itu, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup mereka selanjutnya. Konsep ini berakar pada beberapa ayat Alkitab yang sering dijadikan rujukan, seperti Yohanes 10 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat merebut orang percaya dari tangan Allah. Doktrin sekali selamat tetap selamat adalah sebuah konsep teologis yang banyak dibahas dalam konteks kekristenan, terutama di kalangan denominasi Protestan. Doktrin ini menyatakan bahwa setelah seseorang menerima keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus, keselamatan tersebut tidak dapat hilang atau dicabut terlepas dari tindakan atau perilaku mereka di masa depan. Asal-usul doktrin ini banyak diasosiasikan dengan ajaran reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther dan John Calvin pada abad ke-16. Dalam konteks ini, para reformator menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, bukan hasil dari usaha manusia. Dengan demikian, ketika seseorang percaya kepada Kristus, mereka menerima jaminan keselamatan yang tidak dapat dicabut. Dari sudut pandang teologis, doktrin ini berusaha menekankan sifat kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Dalam pandangan ini, keselamatan tidak tergantung pada perbuatan baik seseorang, melainkan pada iman dan pengharapan kepada Kristus. Oleh karena itu, meskipun seseorang mungkin jatuh dalam dosa atau melakukan kesalahan, mereka tetap dianggap selamat selama mereka memiliki iman yang tulus. Argumen pendukung. Salah satu argumen utama yang mendukung doktrin ini adalah keyakinan akan ketidakberdayaan manusia dalam mencapai keselamatan secara mandiri. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dijelaskan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ini menunjukkan bahwa keselamatan adalah sepenuhnya bergantung pada tindakan Tuhan, bukan pada usaha manusia. Selain itu, banyak pendukung doktrin ini yang mengacu pada janji Tuhan yang bersifat kekal dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini mengindikasikan bahwa sekali seseorang berada dalam kasih Allah, mereka tidak akan kehilangan posisi mereka. Pendukung doktrin ini seringkali merujuk pada ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan keamanan dalam keselamatan. Salah satu ayat yang sering dikutip adalah Yohanes 10 ayat 28 sampai 29, di mana Yesus mengatakan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Argumen ini menekankan bahwa jika keselamatan adalah anugerah dari Tuhan, maka Tuhan tidak mungkin menarik kembali anugerah tersebut. Selain itu, pendukung doktrin ini berpendapat bahwa keselamatan adalah hasil dari kasih karunia Allah, bukan dari usaha manusia. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mencatat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dengan demikian, keselamatan yang diperoleh melalui iman tidak tergantung pada perbuatan baik seseorang, melainkan pada keputusan Allah yang tidak dapat diubah. Penentangan terhadap doktrin. Namun tidak semua orang setuju dengan doktrin sekali selamat tetap selamat.
Beberapa teolog dan denominasi seperti Gereja Katolik dan banyak gereja Protestan lainnya menekankan pentingnya ketekunan dalam iman dan perbuatan baik sebagai bagian dari keselamatan. Mereka sering merujuk pada Ibrani 6 ayat 4-6 yang memperingatkan tentang kemungkinan jatuhnya orang-orang yang telah mengalami anugerah Allah, tentang orang-orang yang pernah mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran tetapi kemudian jatuh kembali ke dalam dosa. Mereka berpendapat bahwa ini menunjukkan kemungkinan kehilangan keselamatan bagi mereka yang menjauh dari iman. Argumen ini berfokus pada ide bahwa iman harus diikuti oleh tindakan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga iman, jika ia tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Penentang doktrin ini berpendapat bahwa keselamatan bukanlah keadaan permanen, tetapi harus dijaga melalui hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Banyak teolog dan pendeta yang berpendapat bahwa ajaran sekali selamat tetap selamat dapat menimbulkan sikap acuh tak acuh terhadap dosa. Mereka berargumen bahwa jika seseorang yakin bahwa mereka tidak akan kehilangan keselamatan, maka mereka mungkin merasa bebas untuk hidup dalam dosa dan tanpa rasa takut akan konsekuensi spiritual. Implikasi teologis dan moral doktrin sekali selamat tetap selamat. Kita berbicara mengenai implikasi teologis. Pertama, konsep keselamatan. Salah satu implikasi paling signifikan dari doktrin ini adalah pemahaman tentang keselamatan itu sendiri. Doktrin ini menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan, bukan hasil dari usaha manusia. Ini mengarah pada pandangan bahwa keselamatan tidak dapat dicabut, yang memberikan rasa aman bagi banyak orang percaya. Namun, ada argumen dari kalangan yang menolak doktrin ini bahwa hal ini dapat menciptakan kebebasan untuk berbuat dosa karena orang percaya merasa bahwa keselamatan mereka sudah pasti. Yang kemudian, peran iman dan perbuatan. Doktrin ini juga menimbulkan perdebatan tentang hubungan antara iman dan perbuatan. Banyak pengkritik berpendapat bahwa jika seseorang dapat tetap diselamatkan meskipun mereka hidup dalam dosa, maka perbuatan baik menjadi tidak relevan. Sebaliknya, pendukung doktrin ini berargumen bahwa iman yang sejati akan menghasilkan perbuatan baik sebagai buah dari keselamatan, bukan sebagai syarat untuk mendapatkannya. Ketidakpastian dan keamanan spiritual. Bagi banyak orang percaya, doktrin sekali selamat tetap selamat memberikan jaminan dan keamanan dalam iman mereka. Mereka merasa bahwa mereka tidak perlu hidup dalam ketakutan akan kehilangan keselamatan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa doktrin ini dapat menciptakan ketidakpedulian terhadap pertumbuhan spiritual dan pertobatan, karena orang percaya mungkin beranggapan bahwa mereka tidak perlu berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Implikasi moral. Pertama, etika hidup seorang Kristen. Implikasi moral dari doktrin ini sangat kompleks. Di satu sisi, keyakinan bahwa keselamatan tidak dapat hilang dapat memberikan kebebasan untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Namun, di sisi lain, ada risiko bahwa beberapa orang akan menafsirkan kebebasan ini sebagai izin untuk berperilaku sembarangan atau melakukan dosa tanpa konsekuensi. Hal ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan merusak nilai-nilai moral. Oleh karena itu, penting untuk memahami doktrin ini dengan bijak agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, doktrin sekali selamat tetap selamat merupakan bagian penting dari teologi Kristen yang memicu banyak diskusi dan refleksi. Meskipun memiliki dukungan kuat dari banyak ayat Alkitab dan teolog terkemuka, doktrin ini juga menghadapi tantangan dan kritik yang signifikan. Pada akhirnya, pemahaman tentang keselamatan dan hubungan kita dengan Tuhan adalah perjalanan iman yang mendalam dan pribadi. Sangat penting bagi setiap individu untuk mendalami Alkitab. Sekian.